Halo teman-teman, welcome back di channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah mau nungguin terus. Aku senang banget. Oke, langsung aja ya aku masuk ceritanya. Gue nggak tahu apa Mbak Narno bisa lihat makhluk ini. Karena kesannya Mbak Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini dan ajak gue ngobrol terus. Setelah minum, anehnya gue jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Mbak Narno baru bertanya pada makhluk itu. Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini? Suara Mbak Narno sangat keras dan tegas, bahkan terdengar seperti membentak. Anak ini sudah mengusikku. Gue bisa dengan jelas apa yang Mbak Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun bapak dan nyokap tampak bingung memandang gue dari samping pintu kamar. Mengusik yang bagaimana maksudmu? Kata Mbak Narno. Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini. Mbak Narno hanya diam. Gue bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya masih dengan nada membentak. Kamu minta apa sekarang? Tanya Mbak Narno. Aku minta anak ini, jawab makhluk itu. Gue yang dengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Enggak bisa, Mbak Narno melanjutkan. Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu, akan kulaporkan kamu sama Maharatu. Gue gak tahu apa yang dimaksud Mbak Narno dengan Maharatu. Tapi gue bisa tahu setelah dengar nama itu, makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbak Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi gue. Begini saja, ayo kita membuat kesepakatan, kata Mbak Narno. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu. Gue cuma bisa lihat makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbak Narno kembali memberi gue minuman yang didoain. Kondisi gue semakin membaik lagi. Mbak Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya gue udah mengganggu kediamannya. Belalang yang gue tunjuk bareng teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian. Dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang gue lakukan sehingga mengincar gue. Sedangkan teman-teman gue itu gak diincar sama sekali. Mbak Narno juga menjelaskan ada alasan kenapa makhluk itu ingin gue. Karena gue punya darah hangat, bahasa Jawanya anget geti. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya bapak menghentikan Mbak Narno seolah-olah bapak gak mau dengar itu. Lain kali gue bakal ceritain maksud anget geti itu. Karena ini menyangkut masa lalu gue. Jauh ke masa lalu, bahkan saat gue baru bisa jalan. Tapi sabar ya, intinya Mbak Narno mulai sekarang akan mengawasi gue dan melarang keras gue untuk mendekati tempat itu, bahkan lewat pun jangan. Gue akhirnya nurut, dasarnya gue memang penurut. Lalu apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak, tidak semudah itu. Gue punya 2 adik, jarak umur adik gue yang pertama cuma 1,5 tahun, sedangkan adik gue yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, gue sama adik gue yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adik gue gak tahu apa-apa soal kejadian gue didatangin makhluk itu di kamar. Karena saat itu adik gue masih menginap di rumah nenek gue yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu adik gue kesana. Adik gue kesana ketika ngejar layangan putus. Apakah adik gue celaka? Jawabannya tidak. Karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah gue. Oke, nanti gue lanjutin. Gue ingat, waktu itu masih sore. Gue meringkuk di atas ranjang sendirian. Gue baru aja nangis seharian. Karena pagi tadi nyokap pamit buat pergi keluar kota. Karena waktu itu ekonomi keluarga gue lagi benar-benar buruk. Nyokap kerja buat bantu bapak. Bayangin aja, gue masih kelas 3 SD dan nyokap gak ada. Nyokap bilang akan pulang sebulan sekali. Tapi bagi gue itu gak cukup. Karena gue gak bisa jauh-jauh dari nyokap. Gak ada yang tahu nangis seharian, termaksud kedua adik gue yang kecil ini. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak gue bangunin gue pas azan maghrib. Beliau menyuruh gue mandi lalu sholat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badan gue. Karena gak tahu kenapa, badan gue kayak berat banget. Jangankan untuk berdiri, buat duduk aja gak sanggup. Akhirnya
gue cuman bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, tanya kenapa gue bangun, dan akhirnya gue cerita. Pas bapak periksa kening gue, beliau kaget karena badan gue panas banget. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu ya ceritanya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.